Salam emas, salam emas. Malam ini saya live streaming tidak terlalu berat karena tema kita adalah pada pengendapan sistem basa atau pengendapan dengan dari hasil olahan cairan sistem basa yang kita kemarin racik. Kali ini, malam ini saya akan mengendapkan dua macam model pengendapan. Yang pertama ini pengendapan dari hasil, kita akan mengendapan dengan hasil dari batuan yang kita akan ambil, ya, batuannya. Terus kita akan ambil batuan ini juga kita olah dengan sistem atau bahan yang kita sudah kemarin olah atau kita kemarin buat. Ini kita akan ambil dulu dari racikan kita ini. Nah, ini batuannya, ya. Ini batuan kita yang kita sudah alirkan. Kita tarik dengan kimia kita. Kali ini yang akan kita saring, nah, ini yang akan kita saring. Ini ya, kita ambil aja supaya teman-teman tahu nanti. Kurang lebih setengah ya kita ambil ya. Ini hasil dari rendaman dengan cairan ala ACC komputer. Oke, kita pindahkan ke sini sekarang. Oke, sekarang kita sudah ada dua endapan. Dari yang satu dari batuan, saya akan ambil sampel batuannya dulu nanti supaya bisa ini. Saya ambil dulu batuannya. Ini ya material batuannya. Nah, ini saya taruh di sini ya. Kemudian kita akan melakukan proses pengendapan. Jadi proses pengendapan ini menggunakan akan karbon aktif, ya. Biasanya kita gunakan karbon aktif, tapi karbon aktif itu mungkin juga mahal dan sangat merepotkan karena dia harus dibakar. Setelah dibakar dijadikan abu, langsung dilebur, masukkan kowi. Jadi agak ribet juga pakai karbon aktif. Kali ini kita tidak akan menggunakan karbon aktif, ya. Kita tidak perlu ribet gunakan karbon aktif. Nanti kita akan gunakan, sekali lagi, ini yang saya katakan, ini yang berasal dari limbah elektronik, ini yang dari batuan. Jadi kita mau melihat nanti hasilnya. Dan ini adalah live streaming yang teman-teman ketahui bahwa ini live streaming yang karena live streaming, kita sengaja live streaming supaya tahu bahwa ini betul-betul tidak ada rekayasa. Dalam teknik pengendapan kita pada malam hari ini,
Saya mau menjelaskan tidak pakai karbon aktif, juga tidak pakai cairan ribon. Sering kita mendengar ada kata cairan ribon, perak nitrat lah, terus macam-macam lah itu mereka nyebutnya itu ya. Nah, kita sekarang ini kita akan gunakan logam sebagai pengendap. Dan logam yang terbaik sebagai bahan pengendap kita ya, ACC Komputer Tutorial Channel merekomendasikan aluminium. Ya, ini aluminium. Barang ini mudah didapat. Ya, sekali lagi aluminium ini mudah didapat. Dan dalam hukum pengendapan sianida atau sistem basa ya, aluminium ini berada di titik paling ideal, di mana aluminium dapat mengendapkan logam-logam, berbagai macam logam. Nah, dalam hal ini kita mau melihat pengendapan emas ya. Ini menggunakan aluminium. Kita akan sambil menggunting. Aluminium boleh aluminium apa saja ya. Tidak harus aluminium baru, bisa aluminium apa saja. Kita potong kecil-kecil aja. Sebenarnya ini harus diukur pH sampai pH 9 ya. Tapi karena kita tidak ada, pH saya tuh rusak kemarin, jadi kita kumpulkan dulu aluminiumnya. Nah, ini aluminiumnya kita kumpulkan di sini. Saya siapkan air dulu ini. Saya siapkan air. Oke, kita tambah saja air sedikit di sini, dan di sini kita tambah air sedikit. Oke. Nah. Oke, kemudian kita langsung saja, karena malam ini kita tidak perlu panjang-panjang siarannya ya, karena kemarin sudah terlalu panjang kita siaran sejam lebih. Kita mau persingkat aja karena kita ini hanya pada pengendapan. Nah, besok pada pelogaman begitu ya, kabar supaya kita satu-satu begitu. Sekali lagi, ini adalah hasil dari alam. Ya, teman-teman, ini hasil dari alam kemarin. Ini hasil dari limbah elektronik. Oke, ini di limbah dari elektronik. Ini yang kemarin kita olah. Nah, kita sekarang coba masukkan aluminium. Ini aluminium. Ya. Ini kita masukkan aluminium. Ini kita masukkan aluminium. Nah, ini juga kita masukkan aluminium. Aluminium boleh aluminium apa saja, dari panci, bekas jemuran, boleh-boleh saja. Kita masukkan.
Oke. Nah, kemudian kita bantu dengan, nah ini saya syuting, kita bantu dengan cairan asam. Dalam hal ini saya gunakan HNO3 dan asamnya. Ini HNO3, ya. Saya gunakan HNO3 untuk, nah, kita masukkan, ya. Langsung kita, ini sudah ada mulai mengendap, ya. Lihat, mana ya? Nah ini gimana caranya tuh? Nah ini, nah ini ya. Ah gini ya. Ini sudah mulai keruh dan ada endapan putih-putih ya, lihat. Ya seketika ya. Kita tunggu saja nanti sampai ada mengendap. Kemudian kita lihat yang ini. Ini juga mulai ada endapan. Lihat ya. Nah, mulai ada endapan yang tadinya bening, airnya sekarang jadi lebih putih. Ini kita boleh tambah lagi asam. Kita boleh tambah lagi asam yang ini. Nah ini udah mulai ya, terdapat susu-susu. Ya. Ya udah mulai susu, butek. Ini nanti akan ada endapan. Nah ini sudah, atas juga sudah membusa seperti flotasi gitu. Nah, kita kocok aja. Ini sudah mengendap ya ini ya. Nah, ini pengendapan cara mudah. Nah ini lihat, ini sudah mulai dari batuan ya. Mudah-mudahan kamera bisa, coba saya seperti sini. Nah ini lihat tuh, lihat ya teman-teman ya. Nah itu sudah, nah terlihat jelas ya. Sudah ada yang mengapung, ada yang mau tenggelam. Nah ini terlihat ya. Nah ini, oh tuh. Nah ini saya aduk. Nah, lihat jelas ya. Oke, ini sudah mulai mengendap. Ini kita boleh juga tambahkan asam sedikit ke sini. Oke. Ini pengendapan yang sangat mudah. Nah ini mulai terjadi endapan. Ini juga mulai susunya padat ya. Ini lihat nih, ini udah mulai seperti diem dia. Susunya padat, ini ciri dari endapan emas ini. Seperti ini ya. Karena memang yang dia larutkan memang emas. Jadi memang seperti ini. Seperti jelly-jelly gitu. Nanti besok pagi dia akan mengendap sempurna. Nah, ini jangan sampai terlalu ke dalam air, jangan rusak. Mudah sekali kita mengendapkan, dan malam ini pengendapan sudah diperagakan dan ini bisa diterapkan secara massal. Nah ini sudah mengendap. Ini yang dari batuan sudah menjadi, warnanya sudah menjadi keruh.
Ini juga sudah mengendap, semakin mengendap, dan ini sudah seperti kayak minyak kecampur air ya. Minyak tercampur air, di mana di situ ada jelly-jelly putih. Ya, ini semakin turun, nanti akan di atas akan semakin bening. Ya. Ini tanda keberhasilan kita dalam pengendapan sistem ini. Dan ini adalah hasil dari limbah elektronik yang kemarin kita pakai ramuan ala ACC komputer yang sudah dibuka kemarin bersama. Dan ini dari batuan yang sudah sekitar 1 minggu saya rendam dan putar terus. Itu kalau teman-teman yang baru lihat, ini saya perlihatkan nih, ini yang batuan saya. Dan ini sudah saya terapkan di berbagai daerah yang dengan menggunakan sistem partai besar. Ini sudah di berbagai daerah sudah dipraktekkan. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini selain pada pengendapan, ini bisa juga digunakan dengan secara electrowinning. Ini bisa. Nah, ini sudah semakin turun ya teman-teman ya. Lihat ya, sudah semakin turun ya endapannya ya. Nah, ini sudah semakin turun. Baik. Hari ini super singkat, saya bisa tidur nyenyak karena saya tidak urusan dengan lebur-melebur, tidak menghirup asap. Tetapi besok saya akan peragakan peleburan supaya sempurna semuanya. Supaya semuanya menjadi sempurna. Oke teman-teman ya, saya akan menyapa teman-teman yang mengikuti online hari ini, yang tidak perlu panjang-panjang, kita singkat saja karena memang hanya pengendapan. Ikut praktek Bapak Sangga Siombing, Power Mac, nyimak bos, semoga berkah. Sangga Siombing ikut praktek Bapak, semoga Tuhan selalu memberkati dan memberikan kesehatan untuk sekeluarga. Terima kasih. Power Mac, kalau memancing emas dengan teknik siraman, yaitu proses menarik emas secara cepat, campuran bahan yang disarankan sebaiknya apa ya suhu? Maksudnya menarik emas secara cepat. Nah, ini tadi yang sudah kita pakai yang cara yang sangat mudah, murah, dan bermanfaat menggunakan aluminium gitu. Bagaimana kalau menggunakan tawas? Tawas itu aluminium sulfat gitu. Boleh pakai tawas ya. Pakai zinc foil, zinc dust, noodle sama itu seng, pakai seng boleh, sama aja. Nanti disiram sama asam. Asamnya apa? Asamnya boleh asam nitrat, asam sulfat, asam klorida, hidrogen peroksida dan lain sebagainya boleh. Saya gunakan asam nitrat karena akselerasinya sangat cepat. Jadi cepat, kalau asam nitrat itu keras dan cepat gitu ya. Kita langsung pakai itu, maka langsung bereaksi dan terus terjadi pengendapan ini ya teman-teman ya. Nah, begitu. Oke. Kemudian Emberdi hadir, guru Alex Sintang absen, lalu Mawan Lambok hadir, suhu siap nyimak, Miss Barokati Nisa nyimak, Parpar Situmeyang hadir Pak, Trisun Banjarnegara hadir bos, William Yayas, malam guru Adib Jepara hadir, Pak Guru Salam Emas Cartowonokiri hadir, Master Ardian Sanurohim hadir, mantap Pak Guru, Siti Mesoro Sarof Bogor hadir, Fadil Canda hadir, salam emas guru. Asis Rio dari Palu nyimak guru, Muhammad Sebian hadir, Makassar hadir, Jihan Makala. Pak, kalau fleksibel HP bisa dilarutkan nggak? Bisa, tapi dilogamkan dulu Pak, karena fleksibel HP itu kan terlapisi oleh plastik, jadi nggak mungkin kalau tidak dilebur atau dilogamkan dulu. Faru Ramadan Pelara hadir, JRC Mabar nyimak guru, Adib Jepara tanya Pak Guru apakah logam palladium larut dengan H2O2? Terima kasih. Palladium larut dengan H2O2? Tidak, sangat tidak larut.
Advokat Muhammad Rosid Esa, hadir Profesor Imam Gunawan Putra Purnio, hadir Master Salam Mas, sukses terus Master, mantap. Purwanto 123 Kalimantan hadir, MS Cahyo hadir, bosku Bro Celebers hadir, Budiman hadir Pak, Aput Surya salam Mas Pak Firman, sehat selalu. Jakut izin nyimak pengendapannya Pak, siap Pak. Budiman hadir, Pringgo Joyo dari Tuban Jatim selalu nyimak guru, semoga selalu sehat panjang umur. Jihan Makala, Pak, penetrasi cairannya pakai apa? Penetrasinya cairannya pakai H2O2 dan sodium metabisulfit. Ya, jadi disiram dengan H2O2 dan sodium metabisulfit, dia akan netral. Taya Damal hadir Pak Guru, Antoni Afrizal Antoni hadir Pak Bos, mau nanya nih Pak, kalau proses cukim logam nggak pakai HF hanya pakai ini, apakah emas muri dengan sempurna walau proses berkali-kali dicuci dengan ini nitrit sempurna? Bisa Pak, besok saya praktekkan tanpa HF. Saya akan cukim emas yang murni tanpa HF. Nah, tunggu saja, nggak berapa lama ini pasti saya akan upload. Neneng Mardia hadir Pak Guru, Oktoratora hadir Pak Guru, Erwin Aja ikut hadir belajar Mas Tiswanto Cikandis, Serang hadir Pak Guru, mudah-mudahan sehat semua sekeluarga, amin. Wiji AB, salam sukses. Bertanya Pak, saya rendam batuan sistem basah selama 1 minggu, airnya tetap, apakah ada logam mulia atau tidak? Pak, itu karena, tapi yang jelas dari TDS Bapak 8900 itu sudah sangat tinggi, jadi bisa kalau pakai karbonisasi bisa langsung digantung karbon, tapi kalau mau pengendapan seperti ini simple langsung diendapkan. Jadi nah, simple, ada batang tembaga batu ya harus dihancurkan dulu menjadi tanah gitu, baru direndam. Nah, kalau direndam itu kurang efektif karena apa? Tidak ada pergerakan air, biasanya begitu. Kalau sirkulasi itu pergerakan airnya jalan terus, itu sama mengikuti proses alam. Proses alam itu air itu mengalir di tanah itu membentuk jadi aliran-aliran lahar, aliran-aliran air bawah tanah, dan semua itulah yang membawa mineral-mineral termasuk emas. Sirkulasi itu sama seperti itu. Johani, maaf telat guru, maas. Maksum Bogor, kalau bahan sisa tromol bisa diproses dengan via buatan prosesor nggak Pak? Bisa, sangat bisa. Fiansia, uang Bojonegoro berhasil pupuk, alhamdulillah, cuma susah melogamkan karena pakai blender dapur tanpa oksigen. Matur nuwun Bapak Guru, mugi Allah membalas ilmunya dan diberkahi rizki, amin. Matniri hadir, suhu mau nanya, suhu urea sama soda asai apa dicampur juga sama soda api? Juga terima kasih suhu, jangan dicampur soda apinya pada saat mencari pH Pak. Jadi jangan dicampur karena itu akselerasinya nanti terjadi reaksi kimianya berbeda. Baginda Arab, assalamualaikum, hadir Kang Mas, sukses, semoga sukses selalu, amin. Muhammad Amin, Kaliawi Bandar Lampung, ikut nyimak Pak Guru, terima kasih ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Lihat ini sudah mulai mengendap ya. Nah ini juga sudah mulai ya, ada titik-titik endapan di bawah. Nah ini dan di atas sudah mulai ada, tuh lihat ya. Nah ini sudah mulai ada endapan. Malik Ibrahim hadir, guru tanggamu Kristus Gembala, mantap. Fazer Katon Puncak hadir, Prof. Asis Rio dari Palu mau nanya guru, kalau mengendapkan menggunakan karbon aktif bagaimana caranya? Apakah karbon langsung dicemplungkan ke dalam air kaya atau bagaimana? Kalau dicemplungkan ke dalam air kaya itu sistemnya harus tong. Kenapa? Maksudnya dicampurkan dalam bak itu sistemnya harus tong dan disembur dari bawah. Nanti kalau mau panen karbon, dimatikan semburannya itu, nanti karbon akan jatuh semua plung ke bawah, terus kita buka kerannya, kita pesta panen karbon. Tapi kalau sistem siraman itu nanti karbon aktifnya kita buatkan tempat, terserah dimodifikasi kayak gimana, nanti dialirkan ke situ, dikeluarkan lagi, disedot lagi ke atas, dialirkan lagi, dimasukkan situ, disedot ke atas, begitu seterusnya. Air itu mengaliri karbon seperti air isi ulang yang di dalamnya ada karbon. Demikian kurang lebih Pak.
Mister Cebol, salam Pak Biren, maaf nih mau nanya, soalnya saya pemula memproses peleburan emas sendiri seperti itu, apakah kegiatan legal atau ilegal, ataukah aman-aman saja secara peraturan pemerintah, mohon pencerahannya. Kalau Bapak barangnya nyuri ya nggak boleh, itu ilegal. Tapi kalau Bapak dari limbah-limbah elektronik, Bapak kumpulkan, Bapak buat, terus kemudian Bapak ambil emasnya 1 mili, 2 mili, terus buat kasih makan anak istri, ya itu mah nggak masalah Pak, itu rezeki halal. Daripada dikirim ke Cina dilebur sama orang Cina, nah repot. Mendingan kita olah sendiri seperti ini, nanti emasnya diambil, sisanya mau di kilo lah begitu. Jadi kalau itu yang nggak ada masalah, kecuali Bapak mau ambil berkilo-kilo. Nah kalau ambil berkilo-kilo, mengolah berkilo-kilo emas, sekilo, 2 kilo, nah itu lain lagi Pak, itu urusannya. Itu nggak tahu lah, itu sudah bos namanya Bapak. Kalau kita ini kan kelas pemulung, jadi nggak ada masalah. Ketemu batu sekilo, seember kita olah, nanti dapat perak, segram, 2 gram, atau dapat nggak ada perak ya tembaganya kita ambil. Kalau nggak ada tembaganya, syukur-syukur ada emasnya, ya itu mah nggak masalah sih Pak. Memanfaatkan ilmu. QWERTY AP nanya guru, sebetulnya yang perlu dijaga itu pH-nya atau temperatur dengan endapan putihnya. Soalnya kalau kita menjaga pH di angka 11 dengan menggunakan soda api, maka temperatur dengan endapan putih akan hilang. Oh, temperatur sudah tidak perlu digunakan lagi. Kalau sudah temperatur itu menandakan bahwa reaksi kimianya sudah berhasil antara urea dan natrium karbonat. Kalau sudah bereaksi dengan benar, tunggu dia sampai dinginnya hilang, ya nanti baru boleh dimasukkan dan dicari pH-nya di pH 11. Begitu. Jadi kalau di pH 11 itu kan soda api itu kan panas, nanti dengan akselerasi dengan kimia pelarutnya itu yang dingin itu nanti kan akan hilang temperaturnya. Jadi nggak ada masalah, jadi tidak ada hubungannya dengan temperatur lagi. Yang penting dapat pH-nya kalau sudah dikasih ke soda api. Baginda harap kalau tidak pakai karbon gimana Kang Mas hasilnya? Nah ini Bapak lihat hasilnya sama aja Pak. Nah, ilmu pengetahuan tuh ya itu aja, dari situ ya situ, sini nah, banyak alternatif. Bapak nggak mau pakai pengendapan ini boleh, Bapak pakai karbon boleh. Bapak nggak mau pakai karbon, Bapak pakai cairan ribon juga boleh. Banyak cara. Bapak nggak mau pakai cairan ribon, nggak mau pakai nggak mau pakai karbon aktif, nggak mau pakai pengendapan yang seperti ini, boleh juga. Yaitu apa? Bapak rebus air itu sampai kering, nanti ketemu endapan juga, sama aja Pak. Namanya itu metode ekstraksi. Neneng Madia kalau pakai aluminium kaleng pokarsit boleh nggak? Bisa. Adi Priadi hadir Pak, telat 10 menit. Cengdem goceng adem. Salam emas Pak Guru hadir. Bisa nggak pengendapan memakai garam kasar dan soda caustik? Tidak bisa. Karena soda caustik itu basah. Jadi kalau basah ketemu basah repot. Jadi nggak bisa. Kristus Gembala, aluminium bekas pendingin transistor boleh. Pokoknya semua aluminium, mau panci, kalau mau panci ya mau itu panci aluminium boleh, mesti minta izin istrinya dulu. Mah, boleh nggak pakai panci ini? Kalau boleh ya baru masukkan situ, plung, selesai. Pokoknya semuanya aluminium. Jemuran, tanya ibu istrinya, "Ma, ini jemuran masih kepake nggak?" Aduh, saya dimarahin istri saya, peralatannya saya gunting semua. Jadi jemuran aluminium masukkan sini, plung, selesai. Boleh apa aja, yang penting aluminium. Pastikan itu aluminium bukan stainless. Fajar Katon, izin tanya Pak, peleburan itu yang digunakan oksigen atau angin Prof? Oksigen sama angin ya sama ya Pak. Cuma oksigen sama angin itu ya sama kok Pak. Jadi itu dua hal yang sama, oksigen dengan angin. Danendra hadir Master. Fadil Chandra tanya guru, pakai racikan Bapak kemarin untuk batuan subida, apa perlu treatment sebelum memasukkan ramuannya? Oh jelas. Dan di pH 12 apakah masih bisa bekerja? Suhu pH 12 sudah rusak, pH 11 saja. Kalau saya biasanya saya ukur sampai pH 10,5. 10,5 tuh nanti naiknya aja pelan. 10,6, 10,7 sampai 11 udah selesai. Jadi kalau sampai pH 12 udah
Aduh, sudah pusing dah itu lihatnya. Jadi treatment tetap dipakai. Purwanto urea plus soda itu kalau ditambah CN bisa gak? Sangat bisa, bagus sekali. Husni Marzuki, ya lumayan telat nih. Dela Alfian, guru Garut monitor selalu master. Husni Marzuki, lanjut mas. Ahmad Osmar Dani, Jakarta melu nyimak. Salah emas cuki mentok 99%. Betul, 99% itu nilai kemurnian yang bisa manusia mampu. Kalau 100% ke atas itu nanti emas yang ada di surga. Yang di sini masih 9,9, 99%. Rudi Expon, izin Pak, tanya Pak, gimana kalau cairannya dikasih water pump agar reaksi kimianya lebih cepat? Bagus. Bapak punya ide bagus, itu menandakan Indonesia pinter. Punya modif. Jangan terpaku otak kita pada yang ini, yang sudah ini. Kita bisa pikirkan itu semua. Asmil Asal hadir Pasaman Barat, Surawan Raya, Pak Surawan, Pacitan monitor, Pak Firman, semoga amalnya menjadi amal jariah, amin, amin. Wahyu Busono Semarang, Pak Guru, ya telat meneh, gak apa-apa, siap nyimak. Valde Chandra, kalau ada endapan yang menempel pada lempengan aluminium dan berwarna hitam, endapan apa itu Pak? Nah, itu pokoknya yang mengendap di atasnya aluminium itu adalah logam di atas aluminium. Bisa saja Cu atau tembaga, bisa saja emas, ya bisa saja perak, bisa saja platina, bahkan bisa saja seng gitu. Kenapa kita pakai aluminium? Karena nanti aluminium itu juga bisa mengendapkan seng kalau dalam bentuk sistem basa atau sianida. Nanti seng itu setelah menempel di aluminium, dia akan membantu mengendapkan emas. Nah, itu uniknya di situ. Matsani, Pak Guru, kalau diaplikasikan dengan aerator bisa maksimal tidak trim? Sangat bagus ide itu Pak, laksanakan. Purwanto, proses pengendapan butuh waktu berapa lama Pak Firman? Nah itu tadi sebentar dah langsung. Ya ini lagi kita ngobrol aja udah langsung tuh drop semuanya. Woi, itu lihat ya, ini sudah ngedrop ini. Nah ini sudah garis endapan ya semua ya. Nanti malam, nanti pagi akan sampai sini nih. Ya sudah lumayan dah. Ini juga sudah memproses. Nah ini. Mudah-mudahan batu saya yang saya olah ini ada isinya. Kalaupun tidak ada, yang penting ya sudahlah, memang ini punya temen, minta dicek apakah ada isinya. Aca Warsah telat saya suhu. Rahmat Sujadi, wah telat lagi. Maprop itu batu yang diuji, batu dari saya bukan ya. Ya. Itu yang dari itu kan 100 kilo Pak. Yang punya Bapak itu besok kita pengujian sekitar 20-50 batuan, itu termasuk batuan Pak Rahmat Sujadi. Yudi Kuro, Surabaya hadir suhu. Rasmail Ngasran hadir Pak, nyimak. Salam Pak Arasmail untuk teman-teman di Malaysia. Salam serumpun, salam emas. Marjito Selamat nyimak Guru. Tiswanto, tanya Pak Guru, itu gak perlu dinetralkan dulu ya? Nggak ada netral-netralan. Ini bukan mobil atau motor yang pakai kunci itu gigi netral. Ini langsung tancap, jeder, selesai urusan. Ahmad Rizali, salam master, Jaya selalu ikut nyimak. Yudi Kuro, waduh ketinggalan suhu. Arpa Elektronik Cirebon Timur hadir walau telat Pak Firman. Husni Marzuki, maaf Mas Firman, blender punya Mas Firman kan katanya pakai pengaman. Terus kalau saya punya blender nggak pakai pengaman, langsung ke gas, langsung aman kan Mas? Ya aman lah Pak. Itu kan buatan pabrik. Masa buatan pabrik nggak ada hitungan, nggak ada SNI, nggak ada ya bahaya kalau begitu. Ini kan semua sudah dijual itu ya, berarti pabrik sudah pikirkan semuanya, nggak dikit-dikit meledak, waduh bisa ditutup pabrik itu. Nggak begitulah. Dan itu nggak mungkin lah begitu ya Pak ya. Ini jarang lah terjadi begitu itu kalau nggak betul-betul kesalahan alam punya. Tapi yang jelas ini
seperti itu gitu. Cuani guru, urea sama soda kue yang diambil endapannya mohon pencerahan guru. Ya ini sudah dipraktekkan, tinggal disaring aja besok pagi. Lalu nanti kita lebur. Hadir walau telat danku Danu Kusuma Bojonegoro. Cakrasan telat duh. Aunul Karim, mantap Pak Suhu. Kalau emas wasa bisa dimurnikan Kak, semua emas bisa dimurnikan. Rama Yunus, Banjarmasin, Kalsel, hadir guru. Man, salam Pak. Endapan kalau berwarna pink, endapan apa ya? Endapan berwarna pink. Oh, itu dari limbah elektronik ya Pak ya? Endapan berwarna pink itu adalah endapan yang endapan emas, perak, ya juga ada peraknya, ada tembaganya, itu bercampur dengan antimoni atau logam banci sedikit lah itu. Jadi nanti kalau dilebur itu akan dipukul akan ada yang pecah dikit gitu. Biasanya kalau pink seperti itu, tapi itu kalau betul-betul pink. Tapi kalau Bapak pikir itu ternyata agak keoran-oranan, yaitu logam palladium Pak. Atau platinum di situ, campur-campur lah gitu dikit sama tembaga. Mas Kardi, hadir bos agak telat. Husni Marjuki, Mas kemarin kan saya janji kalau berhasil bakal ngasih buat Mas Bima, tapi ada tapinya nih, gak banyak-banyak ya. Aduh, ya yang penting Bapak cukupkan dulu untuk keluarga, anak istri. Ya, Bapak ajukan usaha, lihat Bapak senang, oleh berhasil saya juga senang. Jian Makaila, muter Pak. Mas Olil, pemula ikut nyimak, salam Mas Marjito, selamat guru. Kalau batuan lembut plus air hujan plus soda api diaduk pakai aluminium, ikut reaksi apa? Cairannya keras, apakah emasnya larut ke aluminium guru? Belum. Kalau dari ramuan yang Bapak maksud itu emas belum larut. Jadi Bapak cuma muter lumpur aja. Siti Masyaro, maaf suhu, saya coba olah limbah elektronik pakai aquaregia sampai jadi logam. Tapi setelah dicukim logam nggak kuning seperti emas. Mohon pencerahan guru suhu ya, karena masih ada campuran logam lain. Misal sebelum dicukim itu ada tekniknya namanya timbang air. Mungkin dalam beberapa hari saya akan mengajarkan atau mengunggah satu tutorial untuk langkah-langkah yang jitu memurnikan emas dari timbang air dulu sampai ke nanti cukimnya. Rencana Usni Marjuki, rencana nanti saya akan mulai pelogaman, mudah-mudahan melogam, doakan berhasil ya Mas. Kita sudah doakan dan sedang doakan dan akan doakan. Ciptato nyimak Pak Guru. Husni Marjuki, Mas kalau yang dari lumpur itu apa udah dikasih air atau cuma campuran air aja ya? Oh, yang di lumpur mana? Itu sudah ada treatmentnya aquaregia dan H2O2. Kemudian saya masukkan jadi saya mencoba ada logam yang berharganya. Kita tunggu aja pengendapannya besok. Larut dengan HNO3 tidak. Aluminium tidak larut oleh HNO3. Aluminium larut oleh asam sulfat pekat dan oleh HCl, Pak. Nurdin Abdul Wahab, hadir guru, salam Mas. Prayoga Surya, siap menerapkan master. Aim Kasim, hadir. James Clay, hadir Pak, sukses endapan. Victor Ratototok, hadir nyimak sambil ngopak. Si penasaran nanti di pantai, dipantau perkembangannya Pak. Siap Pak Victor Ratototok, mudah-mudahan emas 1 kilo, 2 kilo. Aduh Pak, itulah dunia kita ini. Sunah Channel, pengendapan dari sistem regia dengan SMB. Warna cairan berubah menjadi hitam pekat. Apakah akan berhasil pengendapan Pak Guru? Jika tidak mengendap, bagaimana perlakuannya Pak Guru? Tambahkan air dulu Bu. Kalau menghitam begitu kemungkinan banyak besi atau apa. Bapak Ibu sunah ya, Bapak tambahkan air dulu. Om Bras, hadir Master. Saya di Sentana, saya di hadir Prof. Semar Mesem, hadir Pak, salam Mas. Tanaka, telat Pak Guru. Raden Mas Damar,
Damar hadir walau telat. Suhu semoga selalu sukses, sehat, sepanjang umur, keberkahan. DI Sidata nyimak Bali hadir. Idon, Bapak super hebat sekali. Semut Ireng, terima kasih atasnya yang sangat bermanfaat Pak D. Abdul, nah kalau mau jual palladium apa Pak Firman terima? Saya terima tapi duitnya nggak ada. Aduh Pak, saya bukan orang kaya Pak. Palladium itu perlu modal, perlu penampung, dan saya juga makan cuma sehari 3 kali Pak. Aduh udah nggak usah ngubet-ngubet sampai begitulah saya. Tapi kalau Bapak mau tanya pembelinya siapa, saya kenal gitu, nanti bisa saya langsung saja jual ke mereka atau siapa kemana. Kalau mau ke Jakarta ya di Jakarta ada, kalau mau yang Surabaya ada. Fadudak Prof, urea plus soda as, air secukupnya. Jadi yang dicampur ke batuan tersebut air kimia campuran itu atau endapan yang dari urea? Endapan Pak yang dicampur. Endapan yang dicampur ke bahan material itu. Tetapi airnya itu pun boleh diambil, tetapi airnya jangan terlalu banyak. Boleh ditambah air dulu langsung. Misalnya ini sudah ada endapan dan sudah ada air. Bapak sudah ada airnya. Airnya itu air amoniak Pak, NH3. Jadi Bapak rendam lagi, tambah lagi air gitu ya. Sudah, sambil nanti cari pH pakai soda api boleh gitu ya Pak. Jadi nggak dibuang airnya. Asal airnya pada pencampuran urea dan soda asu jangan terlalu banyak. Kuat Priyono, waduh telat. Adit Jepara, air raja ditambah H2SO4 untuk perendaman, apa bisa guru bisa? Rohim keren hadir, suhu sehat selalu. Haryadi hadir komandan, saya mau tanya, saya mengendapkan hasil rendaman batuan sistem air raja, tidak mengendap menggunakan urea dan SMB. Coba ditambah air dulu Pak. Mana tahu setelah ditambah air itu pH-nya ketemu dan akselerasinya ada. JR Mabar mengendapkan palladium dengan bisa dicocok-cocok aja gitu, seset gitu, udah nanti kan udah dingin, sudahlah, jangan tambah air banyak. Nanti pada saat mau mencampur material, setelah mencampur material itu kan masih ada endapan. Nah itu langsung ditambah soda api dan air juga boleh. Cari pH 1 ton, nanti kita bisa detilkan gitu. Tentunya diganti tembaga boleh. Faklu Huda, bisa nggak endapan pakai karbipro? Tidak bisa, karena karbit itu bentuknya basah ketemu basah sama dengan kusut ya urusannya. Sukri Raub Gorontalo nyimak dengan seksama Prof. Alhamdulillah, amin. Masri Olil, sukses terus Pak Firman. Mau nanya Pak, untuk alat ukur pH yang tipe apa yang harus 4 digit? Nggak usah, kalau pH itu yang biasa aja gitu. Kristus Gembala, itu yang batuan busanya bisa langsung dilebur. Busanya kalau ada ini langsung bisa dilebur. Betul, ini bisa dilebur. Ini kan ada endapan, sebenarnya endapan belum jatuh. Ini memflotasi, sebenarnya ini memflotasi gitu ya. Hasilnya yang bagus ya ini, atas ke atas ini diambil, ini flotasi namanya. Kuat AP, apakah sistem ini peranan oksigen juga sangat penting seperti sistem CN? Sebenarnya CN itu juga nggak perlu oksigen Pak. Maksudnya tidak perlu sampai gelembung-gelembung gitu. Itu ditembak itu supaya ada putaran untuk mengaduk karbon sebenarnya. Jadi kalau sistem rendaman atau sistem sirkulasi siraman gitu, itu bukan perlu, itu hanya oksigen, tidak terlalu tidak seperti harus pakai gelembung aerator gitu, bukan begitu maksudnya. Ini hanya supaya sirkulasinya jalan lancar saja gitu. Jadi ini sama gitu, seperti perlakuannya sama seperti sistem CN. Bayu Wibowo Banjarnegara hadir bos, hadir master. Nisar aku hadir, Muji Hidayat hadir master, maaf telap, semoga sehat selalu.
berkah atas berbagi resepnya. Sartono Pandu asemlah telat nyimak suhu. SMG suhu selalu sehat, semoga suhu selalu sehat. Fadul Huda, apakah platinum juga larut dengan kimia ini? Prof. Larut. Sindiawati Yusuf Gorontalo hadir, maaf guru telat nyimak. Alkon Channel hadir suhu. Yayan Suryanto hadir, Sutoyo Arema hadir Pak Guru. Hanif Budi Tomo hadir telat suhu. Teku Lepase, salam emas dari Indonesia pintar Pak Firman. Bapak Suroto nyimak, Roni Santai Bali hadir, Donald Siregar Cirebon hadir, guru telat lagi. Jihan Makaila, Pak, kalau IC handphone harus dilebur dulu atau langsung diceburin? IC handphone harus ditumbuk dulu supaya logamnya terlihat. Baru dimasukkan. Prawira Kids Kerawang hadir, Dabrisal Minang hadir Pak Guru, Desta hadir Pak. Alkon Channel suhu saya coba pakai electrowinning, cairan cyanida kok berbusa dan mengental suhu, apa itu ya? Oh, itu Bapak kasih air dulu, tambah air, pH terlalu tinggi. Bahudin Lahami, mantap Bahudin hadir. Kanda Master Makassar hadir Bang, walaupun telat saya tetap mengikuti channel. Bahudin Lahami, semoga tambah sukses ACC komputer. Dabrisal minyak, maaf tadi telat Pak Guru. Dedi Risna, terima kasih Pak, walaupun telat hadir. Roso hadir bos, saya selalu nyimak, cuman belum terjun. Raju SBG, Pak, saya udah coba soda kue dan urea, tapi kenapa emasnya di PC HP tidak larut? Kenapa Pak? Coba Bapak ukur dengan benar, ya. Bapak ukur dengan benar, ya. Ini tadi saya baru bikin juga. Nah, ini baru saja bikin juga. Ini yang di kaki di kaki ramnya sudah, ya, sudah. Yang ini belum. Yang bawah ini masih ada yang belum kena. Nah, ini masih agak dikit-dikit ya. Nah, ini yang limbah elektronik. Jadi kemungkinan Bapak harus ganti kalau begitu. Jangan soda kue tetapi natrium karbonat. Jangan soda kue tapi soda as Pak. Ganti aja jadi soda as. Coba. Yoyo Eko, kalau pengendapan dengan larutan ribon AlNO3 dibanding dengan yang barusan aluminium dulu baru kemudian HNO3, apa bedanya ya guru? Sama aja. Tapi kalau AlNO3 itu Al-nya sudah larut oleh NO3, jadi kita tidak bisa setel karena aluminiumnya udah larut dengan nitrat. Kalau nitratnya kebanyakan, aluminiumnya kesedikitan, nggak bisa disetel. Aluminium kebanyakan, nitratnya kesedikitan, juga nggak bisa disetel karena sudah jadi AlNO3. AlNO3 maksudnya Al sulfat kali Pak, tawas. Tapi kalau logamnya disendirikan dengan ditambah asamnya disendirikan, itu akan bisa kita setel. Seperti tadi ini. Nah, ini sudah mulai mengendap turun, tambah turun ya endapannya. Rosli Harun asal Kuala Krai hadir Pak. Yolanda Duri hadir Pak. Alfigat Gatot telat hadir Gusu. Fokus lihat tutorial suhu cuki emas perak NPD suhu Pak. Tanya dong, bagaimana kalau endapan 1 kilo bisa tidak langsung tembak semuanya? Bisa pakai karbon, pakai ini dulu Pak, pakai arang dulu. Setelah mengarang nanti baru masuk kowi. Kalau 1 kilo kowinya harus pakai kompor crucible. Apa itu? Tungku crucible. Kanda Master ngopi dulu Bang biar enak. Abdul Hamid semoga tetap sehat. Yui Watono hadir guru, maaf telat. Tanaka, mohon penjelasan Pak Guru, saya melebur konektor yang masih kotor menggunakan HN3 dan saya bantu pemanasan menggunakan lempengan Magicom. Setelah selang 12 jam ada kristal seperti batu es. Itu apa ya? Pengendapan atau apa Pak? Oh, ini maksudnya Bapak sudah diamkan terus ada kristal seperti batu es. Kalau kristal seperti batu es itu adalah pernak-pernik logam putih Pak, bercampur dengan beberapa material natrium, kelihatannya di situ. Tapi kalau dilebur itu ada logamnya sedikit. Tanaka pemanasan. Rahmat Maulana Prabulusina Putra Bimar hadir guru telat. Dudi Sulaudin hadir Pak, maaf telat. Robert Usman Ulumuddin nyimak minyak bos.
Husni Marjuki ya, makasih doanya Mas. Bahudin Islami Lahami, semoga sampel yang aku kirim kalau diuji bisa ada hasilnya yang bagus. Dalam beberapa hari ini saya harus selesaikan semua itu, mohon maaf untuk sudah tertunda, dan besok saya akan selesaikan pengujian batuan. Dewanti Maharani, maaf terlambat master, HP selalu shoot. Mirujiono Hak MWD Guru, kapan tutorial melakukan iridium? Kapan tutorial melakukan iridium? Saya belum dapat Pak bahannya. Bahan iridium biasanya dari busi-busi model sekarang ini atau dari knalpot mobil. Asis Rio mau nanya guru, apakah soda A sama dengan kapur siri atau kapur tohor? Beda. Rudi Sukamto absen bos, Muli Channel TV hadir bang. Terima kasih teman-teman. 55 menit sudah menemani saya untuk saya review kembali. Ini adalah batuan dan ini adalah cairan yang sudah kita berikan pengendapan, yaitu dengan aluminium dan cairan asam nitrat ini. Nah kemudian ini hasilnya jadi hasilnya ini bisa langsung kita krok-krok, kita saring, kita lebur. Nah ini sudah mulai ada titik-titik butek-butek endapan, besok pagi dia akan mengendap. Kemudian ini adalah larutan endapan yang kita dapat dari limbah elektronik. Baik teman-teman semuanya, semoga sukses, salam emas. Dan untuk cairan kita kemarin silakan dicoba dan silakan direview dengan, kalau bisa dengan limbah elektronik yang ada mikron-mikronnya, supaya kelihatan apakah itu sudah ngelotok apa belum dari buatan dari teman-teman. Kalau berhasil baru bisa diakselerasikan atau dipindahkan ke untuk batuan. Jangan sampai batuan kita langsung pakai itu tanpa diuji dulu apakah itu berfungsi atau tidak. Besok-besok baru mau panen, loh kok nggak ada gitu. Padahal emasnya ada. Nah itu yang harus kita teliti bersama. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa esok hari untuk ide dan tema yang menunjukkan bangsa Indonesia semakin pintar. Salam emas, salam emas.